Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku soleh soleha. Baik, hari ini Ibu akan kembali melanjutkan pelajaran minggu lalu tentang ketentuan sholat Jumat. Karena minggu lalu belum selesai, yuk mari sama-sama kita belajar hari ini. Baik, minggu lalu kita sudah membahas sedikit tentang pengertian apa itu arti sholat Jumat dan apa saja yang ada di dalam sholat Jumat. Nah, perlu kalian ketahui, Ibu ingatkan kembali, di dalam ketentuan sholat Jumat ada 4 kategori yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah pengertian sholat Jumat, yang kedua adanya ketentuan sholat Jumat, yang ketiga pengertian khutbah Jumat, dan keempat adalah pelaksanaan sholat Jumat. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas tentang pengertian sholat Jumat. Minggu lalu Ibu sudah membahas tentang apa itu artinya sholat Jumat. Ibu akan kembali mengingatkan agar kalian lebih paham tentang pengertian ketentuan sholat Jumat. Sholat Jumat adalah salah satu bentuk amal soleh yang merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim, khususnya kaum laki-laki, melaksanakan sholat yang dikerjakan pada setiap hari Jumat. Atau lebih singkatnya, sholat Jumat adalah salah satu ibadah yang selalu dikerjakan umat muslim, khususnya laki-laki, pada setiap hari Jumat. Lalu, pelaksanaan sholat Jumat haruslah dilaksanakan secara berjamaah, tidak bisa dilakukan secara munfarid. Apa itu arti munfarid? Munfarid adalah arti sholat yang dikerjakan secara sendiri. Sedangkan sholat Jumat adalah salah satu sholat sunnah yang diharuskan atau yang diwajibkan untuk mengerjakan sholatnya secara berjamaah. Minggu lalu Ibu sudah membahas agar kalian lebih paham, sholat Jumat adalah salah satu sholat sunnah yang Nabi Muhammad SAW selalu kerjakan dan selalu contohkan kepada umat muslim. Namun, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu keistimewaan kepada sholat Jumat yang tadinya hukumnya sunnah berubah menjadi fardu ain. Kenapa sih Allah Subhanahu wa taala memberikan hari yang paling indah yaitu di hari Jumat? Dikarenakan di dalam Islam hari Jumat adalah salah satu hari yang paling baik di antara hari-hari lainnya. Lalu apakah hari-hari lainnya tidak baik, Bu? Jawabannya tidak. Semua hari baik, namun Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hari Jumat, maka sholat Jumat diberikan keistimewaan dari Allah. Allah memberikan salah satu kerahmatannya di hari Jumat untuk kaum laki-laki mengerjakan sholat Jumat secara berjamaah dengan adanya satu imam, lalu ada satunya khutbah atau khotib, yang membacakan khutbah adalah khotib dan adanya makmum. Baik, kita lanjutkan selanjutnya. Baik, minggu lalu Ibu sudah membahas sedikit tentang mengapa sih sholat Jumat yang tadinya sholat sunnah diwajibkan atau diubah hukumnya dengan yang tadinya sunnah menjadi fardu ain. Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 10, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah jual beli, dan demikian yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Apabila telah diserukan sholat, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyak supaya kamu beruntung." Quran surat Al-Jumu'ah surat ke-62 ayat 9 sampai 10. Di dalam surat Al-Jumu'ah jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap muslim, khususnya laki-laki, untuk mengerjakan sholat Jumat. Salat Jumat adalah wajib hukumnya atau fardu ain bagi kaum laki-laki. Lalu apakah laki-laki yang dalam keadaan sakit dan
keadaan musafir diperbolehkan untuk tidak mengerjakan sholat Jumat? Jawabannya diperbolehkan. Kenapa? Islam adalah salah satu agama rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyulitkan, bahkan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keringanan atau rukhsah kepada umat Islam. Maka dari situ di dalam surat Al-Jumu'ah jelas Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa silahkan kamu kerjakan sholat Jumatmu apabila sudah berkumandang azan dan tinggalkanlah jual beli. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita agar kita mau senantiasa beribadah kepada Allah. Dan di dalam sholat Jumat selain sholatnya itu istimewa dibandingkan hari-hari lain dan juga rakaatnya lebih sedikit dibandingkan, sholat fardu yang lain, karena sholat Jumat bukan termasuk sholat fardu, mohon maaf, termasuk sholat sunnah. Dan sholat Jumat dilakukan secara berjamaah, jumlah rakaatnya adalah 2 rakaat. Selanjutnya, ketentuan dari sholat Jumat. Ada 4 poin yang harus kalian pahami. Yang pertama, adanya syarat wajib. Yang kedua, ada syarat sah. Yang ketiga, ada sunnah-sunnah. Dan yang keempat adalah ruksah. Baik, Ibu akan bahas satu persatu. Yang pertama, saat kita melaksanakan sholat Jumat, ada satunya syarat wajib. Syarat wajib adalah salah satu syarat yang harus ada, yang kudu kamu kerjakan. Yang pertama adalah laki-laki yang beragama Islam. Yang kedua adalah balik. Balik artinya sudah berusia dewasa. Dengan ditandai laki-laki sudah tumbuh jakun, lalu juga ada yang berjenggot, ada juga yang dan, paling jelas suaranya biasanya sudah berat, lalu juga sudah mimpi basah. Dan itu adalah salah satu contoh jika laki-laki sudah berusia balik. Lalu yang ketiga adalah laki-laki yang berakal, tidak gila atau tidak pingsan. Kenapa sih pingsan dikatakan tidak berakal? Karena saat seseorang pingsan, maka tubuh kita akan kehilangan kendali. Bahkan kita tidak bisa mengontrol atau kita tidak bisa mengatur tubuh kita. Maka saat seseorang pingsan, jadi itu, dikatakan atau dikategorikan tidak berakal. Dan syarat wajib bagi pengerjaan sholat Jumat yang pertama adalah Islam, yang kedua balik, yang ketiga adalah berakal. Lalu yang keempat syarat wajib yaitu adalah seorang laki-laki. Yang kelima adalah merdeka. Merdeka artinya tidak diperjualbelikan, tidak dibudak karena saat zaman Rasulullah SAW banyak sekali manusia yang diperjualbelikan dan itu termaksud manusia yang belum merdeka. Dan apakah zaman sekarang masih ada orang yang memperjualbelikan manusia? Tentu zaman sekarang uh, tidak dihalalkan atau tidak disahkan, bahkan sudah termasuk hukum untuk manusia yang diperjualbelikan. Maka jarang sekali di Indonesia ada manusia yang, laki-laki atau perempuan yang belum merdeka. Nah, lalu yang keenam adalah tidak uzur atau tidak berusia lanjut, yaitu sudah tua. Yang ketujuh tidak dalam keadaan musafir atau lebih, bahasa Indonesia adalah tidak berpergian. Lalu yang kedua ada syarat syah. Syarat syah saat mengerjakan sholat Jumat yang pertama adalah dilakukan pada saat waktu sholat zuhur. Karena sholat Jumat dan sholat zuhur dikerjakan pada waktu yang sama. Sholat Jumat dikerjakan pada waktu sholat zuhur. Nah, Ibu kembali ingatkan, apakah perempuan boleh mengerjakan sholat zuhur bersamaan laki-laki yang mengerjakan sholat Jumat? Jawabannya boleh. Kenapa boleh? Minggu lalu Ibu sudah jelaskan sedikit. Kenapa? Karena sholat Jumat adalah salah satu pengganti atau pengganti dari sholat zuhur bagi laki-laki. Jadi, bagi laki-laki yang sudah mengerjakan sholat Jumat tidak mengerjakan sholat zuhur lagi. Kenapa, Bu? Karena sholat
salah satu pengganti bagi atau pengganti bukan salah satu ya, pengganti sholat zuhur untuk laki-laki. Diganti dengan apa? Dengan sholat Jumat. Dan yang kedua adalah dilakukan secara berjamaah. Sedikitnya melaksanakan berjamaah salat Jumat yaitu adalah 40 jemaah atau 40 makmum. Maka saat mengerjakan salat Jumat tidak boleh dikerjakan di tempat yang kecil atau tidak terlalu memadai seperti musola. Maka kerjakanlah salat Jumat secara beramai-ramai di masjid di dekat rumahmu atau yang agak jauh dari rumahmu yang bisa memungkinkan kamu berjalan atau mengendarai kendaraan ke masjid. Lalu yang ketiga pelaksanaannya adalah 2 rakaat. Yang keempat adalah ditandai dengan khutbah 2 kali sebelum salat. Yang kelima dilakukan di satu tempat yang menjadi tempat tinggal. Nah, itu seperti tempatnya itu di masjid yang besar yang bisa memadai, yang bisa menampung orang banyak. Karena minimal mengerjakan salat Jumat, makmumnya harus ada 40 orang. Lalu yang keenam dimulai dengan takbir lalu diakhiri dengan salam. Takbir itu apa? Allahu Akbar dan diakhiri dengan salam Assalamualaikum. Baik, yang ketiga ada sunah-sunah dari pengerjaan salat. Sunah artinya yang pertama dulu deh Ibu jelaskan. Sunnah artinya apabila dikerjakan kita mendapatkan pahala dan apabila kita tinggalkan tidak mendapat dosa. Artinya saat kita melaksanakan sunnah-sunnah dari sholat Jumat, artinya kita mengerjakan poin-poin plus atau nilai-nilai tambahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunnah-sunnah sholat Jumat selalu dicontohkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau selalu mengerjakan sunnah-sunnah berikut karena untuk menyempurnakan dari ibadah salat Jumat. Yang pertama adalah mandi dan bersiwak. Siwak itu artinya apa? Siwak artinya menyikat gigi, mandi dengan bersih. Karena saat kita mau bertemu guru atau kita ketemu sama teman kita atau ketemu sama orang tua, pas kita dalam keadaan bersih, maka saat kita menghadap Allah, kita juga harus dalam keadaan bersih. Lalu yang kedua, memakai pakaian yang bersih. Yang ketiga, memakai wewangian. Nah, dari wewangian itu mendapatkan pahala ya bagi laki-laki, tapi sebaliknya untuk perempuan jika memakai wewangian yang lebih terlalu banyak itu malah menimbulkan syahwat dan juga dosa bagi perempuan. Nah, makanya hati-hati untuk perempuan saat memakai minyak wangi jangan terlalu banyak karena itu termasuk aurat kita. Lalu yang keempat menghindari makan makanan yang mengandung bebauan. Dan yang kelima bercukur, memotong rambut, memotong kuku dan merapihkan rambut. Itu adalah salah satu sunnah dari pengerjaan salat Jumat. Lalu yang keenam menyegerakan waktu datangnya ke masjid sebelum salat zuhur. Nah, saat kita berdiam diri di dalam masjid yaitu melaksanakan tahiyatul masjid itu kita mendapatkan pahala. Duduknya kita di dalam masjid kita sudah mendapatkan pahala, tapi dengan syarat atau dengan catatan di dalam masjid bukan untuk tidur. Nah, masjid adalah tempat untuk beribadah. Jadi alangkah baiknya jangan sampai kita tertidur di dalam masjid. Kita aja kalau mau bertamu ke rumah tetangga atau ke rumah saudara pasti dalam keadaan sopan santun. Nah, begitupun sama saat kita mendatangi rumahnya Allah itu apa? Masjid dan musola, maka kita gunakan sikap yang baik dan tidak mengotori tempat atau mengotori rumahnya Allah. Dan yang ke berapa ya tadi Ibu bilang ya, yang tadi yang keenam ya, yang ketujuh melakukan sholat tahiyatul masjid, yang keenam senantiasa berzikir, berdoa, bersalawat dan membaca Al-Quran, serta yang kesembilan membiasakan diri saat memasuki masjid menggunakan kaki kanan.
Lalu selanjutnya yang keempat ada ruksah. Apa arti ruksah? Ruksah artinya kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat muslim. Boleh laki-laki yang dengan keadaan berakal boleh tidak mengerjakan sholat Jumat dengan syarat yang pertama, sakit berat, sakit yang tidak bisa memungkinkan dirinya bangun dari tempat tidur atau memungkinkan dirinya untuk pergi ke masjid karena satu kondisi. Lalu yang kedua dalam keadaan musafir atau bepergian. Yang ketiga terjadi hujan lebat yang takutnya ada petir, itu diperbolehkan tidak mengerjakan sholat Jumat bagi laki-laki. Yang keempat adalah yang keempat adalah apabila terjadi satu bencana, entah itu banjir, entah itu longsor atau apapun itu, salah satu apabila kita terkena bencana itu diperbolehkan bagi laki-laki tidak mengerjakan sholat Jumat. Yang kelima adalah dalam keadaan tidak aman. Nah, seperti apa? Seperti tahun lalu kita benar-benar sedang melawan, bahkan kita benar-benar diberi cobaan sama Allah dengan didatangkannya penyakit atau virus corona yang mengharuskan kita tidak bisa sholat berdekatan, tidak bisa bertegur sapa langsung dengan orang lain, bahkan saat sholat pun diberikan jarak, itu diperbolehkan. Kenapa? Karena itu dalam keadaan mencekam atau bisa membahayakan diri kita sendiri. Lalu bagaimana hukumnya? Itu diperbolehkan dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan. Tapi kalau misalnya virus itu dan atau keadaan itu sudah, maka kita harus merapatkan dan kita harus mengerjakan sholat secara normal. Nah, itu adalah kelima ruksa atau kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan laki-laki itu bisa tidak mengerjakan sholat Jumat, namun harus diganti dengan sholat zuhur. Oke, baik. Selanjutnya yang kelima, Ibu akan membahas tentang khutbah Jumat. Apa sih arti khutbah Jumat? Nah, khutbah Jumat adalah salah satu rangkaian kegiatan yang tidak bisa terpisah dari pelaksanaan sholat Jumat. Karena khutbah Jumat dan sholat Jumat itu sama-sama berkesinambungan atau berhubungan. Khutbah Jumat menjadi salah satu syarat sah pelaksanaan sholat Jumat. Karena tanpa adanya khutbah Jumat, sholat Jumat tidak dijadikan atau tidak dikatakan sah. Karena ada tiga poin yang ada di dalam sholat Jumat. Yang pertama adanya imam, yang kedua adanya khutbah, yang ketiga adanya makmum. Jadi kalau misalnya cuma imam dan adanya makmum tapi nggak ada khutbah, sholat Jumatnya tidak sah. Tapi kalau misalnya ketiga-tiganya ada, barulah pelaksanaan sholat Jumatnya itu adalah sah. Nah, maka khutbah Jumat adalah salah satu pidato atau petuah yang ditujukan kepada pendengar mengenai pentingnya suatu pembahasan seputar keagamaan. Selain sebagai sarana menambah ilmu dari khutbah Jumat, juga sebagai sarana mempererat tali silaturahmi antara sesama umat muslim. Dari khutbah Jumat sesama muslim bisa mengingatkan, bahkan bisa sama-sama mendengarkan dan bisa sama-sama belajar. Dari situ pasti akan timbul ada ucapan perkenalan say halo atau apapun itu tujuannya adalah Allah ingin mempererat tali persilaturahmian atau tali persaudaraan dari kaum muslimin dan juga sebagai penguat kaum muslimin baik dari ilmu ataupun baik dari sikap berkomunikasi. Itu adalah penjelasan Ibu tentang mengenai sholat Jumat hari ini. Dan dikarenakan sebentar lagi kalian libur, untuk hari ini Ibu akan berikan tugas, silakan kalian kerjakan LKS bab 10 semuanya dari halaman 10 yang awal di bab ketentuan sholat Jumat sampai nanti terakhir di uji kompetensi bab 10. Silakan kalian kerjakan semua. Nanti setelah Lebaran silakan kumpulkan bersama buku Ramadannya.
Terima kasih. Apakah dari penjelasan Ibu dapat dipahami semua? Jika kalian sudah paham, silakan kalian beri komentar di bawah ini. Ibu tunggu.